pagi ibu-ibu. Selamat pagi Pak. Ya ibu-ibu, hari ini kita lanjut dengan modul 3, yaitu sesi 2, langkah 2 ibu-ibu. Iya Pak. Tentang mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Jadi di dalam materi ini ibu-ibu, saya akan membagikan ibu-ibu dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka di lingkungan masyarakat seperti arisan, kelas ibu hamil, dan P2K2. Terus yang kelompok yang kedua membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan online seperti WhatsApp, koran, dan lain-lain. Jadi saya minta ibu-ibu untuk membagikan 2 kelompok dulu. Iya Pak. Sudah Pak. Ya. Jadi yang kelompok 2 siapa yang nanti mewakili kelompok 1? Nanti Mama Kris saja. Ibu ini saja Pak. Soalnya saya punya mata ini Pak kurang ini. Jadi, Mama Kris selalu banyak alasan Pak. jadi untuk kelompok 1 nanti Ibu Merlin ya? Iya Pak. Oke. Ya, jadi yang perwakilan dari kelompok 2 siapa ya? Mama Agnes Bapak. Ya baik. Kelompok 1 atau kelompok 2 Pak? Kelompok 1, kita kelompok 2. Iya, iya. Oh. Jadi ibu-ibu berdiskusi dulu ya. Dia punya soal Bapak. Bapak baru baca dengan soal. Bapak. Tadi Ibu, soalnya itu Ada di situ tuh. untuk ini Kita ada kelompok pegang 1. modul tuh Kak. Kita ada pegang modul. Jadi dengar Ibu, soalnya itu Ibu. Oh, iya. Untuk yang kelompok 1 itu membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka di lingkungan masyarakat seperti arisan, kelas ibu hamil, P2K2. Jadi ibu membahas informasi yang diperoleh dari pertemuan itu ya. Terus yang kedua, yang untuk ini kelompok 2 membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan online seperti WhatsApp group, koran, dan lain-lain. Jadi ibu-ibu, saya minta ibu-ibu untuk berdiskusi ya. Baik Pak. Oh Bapak, kamu diskusi dulu Bapak. Oh iya, yang begini nih nggak tahu. Yo, bagaimana ibu-ibu? Ada yang sudah ya? Sudah Pak. Pakai kode ini. Jadi nanti saya tempat saja. Iya. Ibu, bagaimana, sudah ada yang habis kok ibu? Sudah. Jadi baik, saya berikan langsung kesempatan kepada untuk ke kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi. Oke baik, saya akan mewakili hasil diskusi untuk kelompok 1, yaitu membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka di lingkungan masyarakat, misalnya arisan, kelas ibu hamil, P2K2. Ya baik, yang biasanya ini yang kami dapatkan pada pertemuan ini itu Bapak, yang pertama itu nih kami membahas tentang tanda-tanda kehamilan Bapak. Ya, tanda-tanda kehamilan itu yang pertama itu tidak mendapatkan haid. Terus yang kedua mulai merasakan mual muntah di pagi hari. Yang ketiga mulai ngidam Pak. Mulai ngidam, kepengen makan makanan yang asam-asam dong tuh Pak. Nah, itu nih tanda-tanda. Seperti makan mangga. Seperti beta sekarang Bapak, beta ada ngidam. Ada ngidam ya. Nah, makan yang lawar-lawar itu Bapak. Iya, iya. Nah, cuka-cuka dong itu, nah paling enak itu Bukan Bapak. cuka-cuka. Ya, lanjut Ibu Merlin. Terus yang kedua yang biasa kami bahas itu cara menentukan usia kehamilan. Ya Bapak, cara menentukan usia kehamilan itu dihitung dari hari terakhir haid Bapak. 1 minggu terakhir haid itu kapan? Nah itu ini itu cara menghitung usia kehamilan. Terus yang berikut itu jadwal pemeriksaan kehamilan. Ini jadwal pemeriksaan kehamilan itu biasanya setiap bulan Bapak. Kami memeriksakan kehamilan kami di Posyandu atau di Pustu terdekat Bapak, atau puskesmas.
Terus yang berikut itu cara mengatasi morning sickness atau mual muntah di pagi hari, Bapak. Yang biasa ini untuk mengatasi mual muntah di pagi hari itu Bapak biasanya kami ini para ibu hamil itu minum vitamin, Bapak. Terus dengan banyak minum air hangat, Bapak. Terus yang berikut lagi, makanan yang perlu dihindari ibu hamil itu makan makanan yang pedas dan berminyak, Bapak. Dan terus berlemak juga tidak boleh, Bapak. Terus berikut lagi, apakah berhubungan seks saat hamil itu diperbolehkan? Iya, diperbolehkan, Bapak. Ini biasanya diperbolehkan itu pada usia kehamilan semester kedua, Bapak, dan seterusnya itu boleh berhubungan seks, Bapak. Lanjut. Ini cerewet deh. Berikut, Bapak. Posisi tidur, tunggu dulu. Lanjut. Oke, lanjut, Bapak. Posisi tidur untuk ibu hamil itu dianjurkan itu harus tidur miring ke kanan, Bapak. Supaya dapat anak laki-laki. Kata Mama Kris bilang supaya dapat anak laki-laki. Aduh, Bapak. ada su hamil mau dapat anak leker mana? Maksudnya Oh. kondisi tidur waktu ini ada hamil mama. Ya, itu harus dianjurkan miring ke kanan ya, Bapak. Terus tanda-tanda bahaya kehamilan itu yang pertama itu dia tidak bisa makan, Bapak. Terus yang kedua itu muncul flek atau pendarahan itu, Bapak. Itu tanda-tanda bahaya kehamilan. Ya, baik, mungkin ini saja paparan dari kelompok 1, Bapak. Terima kasih. Nah, jadi untuk yang kelompok 2, silakan. Oke, baik, dari kami kelompok 2 kami membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan online seperti WhatsApp group, koran, TV, dan lain-lain. Di situ ada banyak beredar informasi mitos atau berita Ya. palsu mengenai kehamilan di masyarakat, baik dari sumber informasi media cetak maupun digital. Oleh karena itu, ibu hamil, anggota keluarga dan masyarakat perlu mendukung ibu hamil untuk dapat informasi yang tepat dengan cara menyaring informasi tersebut, yaitu tidak mudah percaya dengan yang ada di media cetak yang tadi seperti WhatsApp dan koran. Kemudian mencermati setiap informasi yang ada, apakah informasi itu betul atau palsu. Kemudian mungkin ada video atau foto-foto yang beredar mengenai kehamilan itu, perlu ibu hamil memeriksa keasliannya betul atau palsu. Kemudian membiasakan untuk tidak menyebar informasi yang tidak tepat. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari kami kelompok 2. Terima kasih, Ibu Lawrence. Ya, jadi baik ibu-ibu, jawabannya semua sangat bagus. Karena itu kita kasih tepuk mantul. Kasih tepuk mantul dulu kan untuk ini kedua kelompok tadi. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Ya, ibu-ibu tadi saya mendengar ada mitos-mitos begitu di sini tadi. Mitos itu seperti apa, Ibu? Ibu ini? Mitos Untuk itu tadi itu? satu hal yang sering dibicarakan tapi sebenarnya tidak benar, bukan fakta begitu. Iya, contohnya Ibu? Contohnya seperti kalau di sini itu kan tadi ini Ya. Mama Kris ada sempat ngomong bilang tidur miring kiri bahwa saat berhubungan suami istri Ya. itu akan mendapatkan anak laki-laki. Iya, iya. Padahal sebenarnya tidak. Kalau Ibu Bidan dong bilang kan kalau ini apa lagi nama untuk dapat anak perempuan atau laki-laki itu ada dia punya rumus entah apa lagi gitu Bapak. Itu salah satu mitos Iya. Pak. Terima Betul, kasih. betul. Bapak. Iya. Jadi ibu-ibu, sini terdapat beberapa pertemuan yang dapat dihadiri oleh ibu-ibu, yaitu di posyandu, di kelas ibu hamil, dan pertemuan P2K2. Jadi saya sarankan kepada ibu-ibu,
kalau ada pertemuan-pertemuan seperti itu harus mengikuti. Ya. Siapa? Jadi sampai di sini saja Ibu pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan pertemuan bulan depan lagi ya. Ya, Jadi Pak. saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu dan kita pulang ke rumah sudah. Ya, Pak. Ya. Salam. Terima kasih, Pak.